Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai, pertama saya ucapkan selamat karena kalian telah diterima menjadi siswa SMPN 1 Mojowarno. Karena tidak semua anak yang berkeinginan masuk ke SMPN 1 Mojowarno bisa diterima. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMPN 1 Mojowarno. Baiklah anak-anak, karena kalian adalah siswa baru, maka perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Sugi Utomo, pada mengajar bidang studi Bahasa Indonesia pada kalian atau kelas 7I. Alamat saya di Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Mungkin kalau kalian ingin bepergian ke daerah Trawulan yang lewat jalan raya tentu akan melewati depan rumah saya. Baiklah anak-anak, saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia dan materi yang akan kalian terima yang pertama adalah kompetensi dasar teks deskripsi suatu objek. Objeknya berupa apa saja, bermacam-macam objek, bisa tempat sejarah, tempat wisata, suasana, pentas seni, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan kalian kuasai diantaranya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Dan yang terakhir atau keempat, menyusun atau menyajikan teks deskripsi sesuai dengan isi dan struktur teks deskripsi. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari tadi yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Yang pertama, mari kita pelajari tentang tujuan teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif, dilukiskan sekonkret mungkin, sehidup mungkin, sehingga seolah-olah pembaca akan melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami sendiri, meskipun yang bersangkutan belum pernah mengunjungi atau ke tempat tersebut. Ini ciri tujuannya, sedangkan ciri-ciri objeknya, objek yang dideskripsikan bersifat khusus atau personal. Hal ini tergambar dalam judul objek yang ditulis. Di antaranya yang bersifat personal, ibuku, kebanggaanku, si gole, kucingku, dan lain sebagainya. Itu tadi ciri-ciri objek. Selain secara umum dapat juga bersifat personal. Yang ketiga, identifikasi yang perlu kalian ketahui adalah ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Artinya disampaikan secara luas terlebih dahulu, baru dirinci menjadi bagian-bagian yang terkecil. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau secara nyata apa yang telah dilihat, didengar, dan sejenisnya.
Ciri isi yang ketiga adalah bersifat personal dengan kandungan emosi yang berbeda, sehingga kata-kata yang dipakai memiliki emosi yang kuat. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Anak-anak, mari kita kenal supaya kalian tahu bentuk deskripsi itu bagaimana. Satu, teks deskripsi bisa berdiri sendiri sebagai suatu teks. Misalnya kita menulis teks tentang tempat yang pernah kita kunjungi, misalnya Parangtritis nan indah, kemudian Pantai Perigi nan elok, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca paket pada halaman 3. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Misalnya kalau tadi kita menulis teks Parangtritis, kemudian teks itu kita lekatkan pada suatu cerpen. Di dalam cerpen itu ada peristiwa yang tergambarkan di Parangtritis, maka penggambaran Parangtritis tadi itu adalah termasuk teks deskripsi yang dilekatkan pada suatu cerita. Melekatnya di apa saja? Bisa di novel, film, lagu, iklan, dan sejenisnya. Ciri-ciri teks deskripsi dari sisi penggunaan bahasa. Deskripsi memiliki ciri-ciri bahasa, diantaranya: satu, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya kata warna. Kata warna itu kan masih memiliki beberapa pandangan atau mungkin kerancuan. Oleh karena itu, supaya lebih konkret, warna misalnya dengan memakai kata merah, hijau, kuning, putih, dan lain sebagainya, itu akan terasa lebih konkret. Dua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang baik. Kata baik itu masih belum jelas, perlu lebih dikonkretkan lagi. Baiknya apa? Misalnya, beliau suka menolong orang lain. Bertutur kata yang lembut, sabar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Hal ini untuk agar pembaca lebih tertarik dan lebih memiliki angan-angan yang berlebih emosinya, sehingga yang bersangkutan kemungkinan kalau belum pernah berkunjung ke sana akan punya keinginan kuat untuk mengunjungi tempat tersebut. Misalnya kata indah. Kata indah itu adalah biasa, tapi kalau sudah diganti dengan kata elok, permai, menakjubkan, nah itu baru kata itu memiliki emosi yang kuat. Yang keempat, agar karangan deskripsi lebih hidup lagi, memakai kata majas. Majas apa? Terserah. Yang penting bagaimana majas itu dipakai dalam penulisan teks deskripsi. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kata seperti bedak bayi untuk menggambarkan kelembutan, maka ini memakai majas. Yang kedua, contoh kedua, angin pantai dengan lembut membelai rambut kita. Membelai rambut, angin bisa membelai rambut kita. Nah, ini juga namanya penggunaan majas personifikasi. Yang kelima, ciri teks deskripsi menggunakan bahasa konotasi, sehingga akan menguatkan seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri. Ciri yang keenam, anak,
Memunculkan kata ganti orang. Karena dengan memunculkan kata ganti orang, judul itu akan semakin menarik pada calon pembacanya. Contohnya kucingku. Nah, kata ku itu sebagai kata ganti. Atau misalnya kucingku yang lucu. Nah, boleh divariasikan untuk judulnya ya anak-anak ya. Ayahku. Ku masuk wisata, Anda akan dimanjakan. Kata Anda itu termasuk kata ganti orang. Itulah tadi anak-anak materi yang pertama yang mengidentifikasi teks diskusi. Nah, setelah kalian menyimak, tolong untuk menguatkan pemahaman kalian, kerjakan paket pada teks 1, 2, 3, dan 4 serta lengkapi tabel pada buku paket halaman 6. Silahkan dibuka anak-anak ya. Yang kedua, tugas kalian adalah carilah masing-masing 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama ada kata umum beserta kata khususnya, atau sebaliknya boleh. Yang kedua, kalimat rincian. Kemudian yang ketiga, kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, majas. Dan yang kelima, kata ganti orang. Jangan lupa anak-anak ya, masing-masing 2 saja. Itu tadi tugas kita memahami, mengidentifikasi. KD yang kedua yaitu menentukan isi teks deskripsi. Untuk teks ini sangat sederhana, tidak sulit anak-anak ya. Setelah kalian membaca sebuah teks ya, maka untuk lebih memahaminya, maka kerjakanlah tugas-tugas berikut ini. Namun sebelumnya, untuk dapat menentukan atau memahami isi dapat dilakukan melalui 1. Menentukan perincian informasi pada teks melalui pertanyaan dan menentukan pemetaan. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama, yang kedua memetakan. Di situ ada gambar peta-peta yang berupa lingkaran-lingkaran. Nah, itu tolong diisi mulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirinci menjadi yang lebih khusus. Yang B atau yang kedua, membandingkan isi teks 1 dengan isi teks yang lain, baik melalui persamaannya apa misalnya ya, atau perbedaannya juga apa. Silakan dibandingkan dengan membaca teks yang ada. Mari untuk menguatkan tugas kalian. 1. Apa yang dibicarakan pada teks 1 dan teks 2? Silakan kalian buka halaman 12 sampai dengan 13 itu teks 1, dan halaman 15 sampai 16 itu adalah teks 2. Nah, setelah kalian membaca dan menjawabnya, maka yang kedua, isilah pemetaan pada teks 1 dan teks 2. Yang teks 1 tinggal meneruskan, sebagian sudah ya, tadi dari umum ke khusus atau dari yang luas ke lebih sempit berikutnya. Untuk yang teks 2, kalian tinggal menulis yang umum, kemudian kalian isi menjadi bagian yang lebih kecil. Dan yang ketiga, kerjakan tabel 1 pada paket halaman 17. Silahkan buka paketnya ya. Itu tadi 2 KD yang perlu kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Untuk itu jangan lupa dari tugas-tugas yang ada ya, kerjakan dalam buku tugas kalian. Jadi khusus anak-anak ya, buku tugas. Jadi jangan dicampur-campur dengan yang lain, khusus tugas. Setelah itu kalian foto, kemudian kalian kirim lewat Japri saya ya, kan sudah masuk di grup kelas ya.
Kalau ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi via WA Japri saya atau lewat grup kelas ya. Itu aja anak-anak ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian tanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar, jaga kesehatan, dan semoga semuanya sukses. Amin amin ya robbal alamin. Demikian anak-anak, sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.